Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikarunia Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rabbikah man istaghala bi ghairihi
wa alima anna an-nafsa tad'uhu ilal halakati fatabi'aha wa alima anna al-qalba yad'u ila rusydi faqasahu wa alima qadaral ma'si wa ma rabbika lan ora badi sapa man wong istaghalah kang ketungkul sapa man bi ghairihi kelawan liyane kebagusan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada keberkahan. Seseorang yang menyibukkan diri selain kepada Allah. Sebagai satu contoh, kita sibuk bekerja, tapi tidak ada niat. Pekerjaan itu hanya sebagai satu rutinitas. Kita melakukan satu, misalnya kita tidur, tidak ada niat, maka tidur itu hanya sekedar rutinitas. Makanya di dalam surat, di dalam doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lan matiku, lillahi rabbil alamin. Ketika kita menyibukkan diri, apa itu berupa ibadah makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah selain kepada Allah, maka nilainya tidak ada keberkahan. Contohnya, jenengan tidur, hanya sekedar tidur jam 10, bangun jam 4, tidak berdoa dan tidak ada niat. Berarti apa? Berarti hanya sekedar rutinitas kegiatan yang tidak membawa nilai pahala. Jenengan bekerja, bekerja, berangkat pagi jam 7, pulang jam 4, tapi tidak ada doa, tidak ada niat, hanya sekedar satu rutinitas. Jenengan makan, jenengan tidur, makan, aktivitas, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, melakukan berbagai macam aktivitas, menyibukkan diri, tetapi tidak ada niatan yang baik, tidak ada tujuannya yang baik. Aktivitas itu tidak mengandung keberkahan, tidak ada keuntungannya, tidak ada nilai-nilai pahala. Sehingga amal itu ada yang namanya amal soleh, ada yang namanya amal su, dan ada yang namanya amal adi. Amal soleh, sebelum beramal berdoa. Ya, misalnya Pak To masuk ke masjid, kaki kanan didahulukan, doanya apa Pak To? Apa? Doanya apa? Nah, ketika berdoa, nilainya pahala. Sampean ke masjid, ya toh? Ada niat iktikaf, meskipun tidak membaca apa-apa, duduk sini, ada nilai pahala. Pak To tidur, jam berapa tidurnya Pak? Jam 9, bangunnya jam setengah 1. Niat, wah saya tidur jam 9,
dengan berdoa sebagaimana doa sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur ada niatan nanti jam 1 atau setengah 1 atau setengah 2 sepertiga malam kita bangun. Tidur yang seperti ini adalah tidur yang membawa berkah, tidur yang mendapat satu pahala. Begitu juga makan, minum, aktivitas apapun yang kita lakukan. Ya, itu namanya amal soleh, amal yang didasari dengan niat, amal yang didasari dengan berdoa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan man amila, siapa yang berbuat, siapa yang beribadah, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa mu'min, siapa yang beramal soleh, man amila sholihan min dzakarin au unsa, baik dari orang laki-laki maupun perempuan, wa mu'min. Kondisi beribadah, kondisi beramal itu ada nilai keyakinan. Walaluhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang seperti ini dijamin oleh Allah kehidupannya bahagia. Bahagia jasmani dan bahagia rohani. Itu Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga ada yang namanya amal tidak ada tadi hanya sekedar rutinitas karena ibadahnya. Ada yang namanya amal tadi ada niat-niatan yang baik dinilai pahala yang baik. Ada juga yang amal yang membawa dosa. Apa waktu amal yang membawa dosa itu? Ngerasani, ya, ghibah, an-namimah, ya, amal yang membawa nilai-nilai dosa. Mulai dari lisan sampai kepada penglihatan, sampai kepada pendengaran, sampai kepada tangan, kaki, dan lain-lain. Ya, makanya di dalam materi dulu itu kita berbicara tentang menjaga 7 anggota. Dijaga jangan sampai melakukan satu dosa dan difungsikan untuk melakukan kebaikan. Mulai dari lisan, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, mulai dari tangan, kaki, farji, ya, perut, 7 anggota ini harus dijaga, jangan sampai melakukan satu kemaksiatan, begitu juga difungsikan untuk melakukan kebaikan. Ya. Artinya apa? Artinya memberikan satu kita motivasi, jangan sampai kita itu ketika melakukan aktivitas ini disuruh untuk berdoa. Ya, mulai dari tadi yang namanya aktivitas zahir dan aktivitas batin, begitu juga yang namanya amal zahir, amal batin, dan sebagainya. Wa alima anna an-nafsa tad'u ila al-halaki fatabi'aha. Sesungguhnya nafsu mengajak kepada satu kerusakan. Fatabi'aha, tapi kita mengikutinya. Ada yang namanya nafsu amarah. Wis ngerti nafsu amarah itu mendorong kepada sesuatu perbuatan kejelekan, tapi kita mengikutinya, kita nurutinya. Wis ngerti nafsu amarah membawa kepada satu kerusakan, kita sudah tahu dampaknya, tapi kok kita melakukan. Ya, kita tapi melakukan.
Apa sebabnya? Sebabnya karena kekotoran-kotoran hati kita masih banyak. Menunjukkan bahwa hati kita ini masih belum bersih. Ketika hati ini masuk belum bersih, mendorong seseorang untuk melakukan kurang baik. Jadi kita sudah mengerti kalau nafsu amarah, kalau kita turuti, kita respon, pasti dampaknya kurang baik. Tapi kenapa dilakukan? Itu menunjukkan diri kita itu masih kotor. Nah, kalau sudah diri kita itu menunjukkan masih kotor, apa yang harus dilakukan? Kemarin harus disembuhkan. Kalau penyakit fisik, kemana Pak Tom? Ke dokter. Kalau penyakit non fisik, rohani, kemana? Nilai-nilai agama. Ad-dinun nasih. Agama adalah nasih. Oke. Nafsu amarah itu mendorong seseorang untuk berperilaku yang tidak baik. Pasukannya apa? Pasukan nafsu amarah itu antara lain takabur. Apa takabur atau? Sombong. Kata sombong. Pasukan nafsu amarah itu antara lain sombong. Nah, sombong ini ya toh, ketika Allah menyuruh malaikat, begitu juga iblis disuruh menghormati Adam. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Iblis gak sadar, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh adalah Allah. Sehingga apa? Sehingga iblis itu adalah dilaknat oleh Allah. Sampai akhir dunia ini. Sehingga iblis itu bagaimana caranya menggoda manusia sampai mau mati pun digoda untuk diajak untuk melupakan Allah. Itu usahanya iblis. Tetapi bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang mukhlis, ya toh? Bagi orang yang ibadahnya karena Allah, iblis tidak mampu untuk menggodanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menolongnya. Ya toh? Karena Allah sendiri yang menolongnya. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang sepi, nafsu yang tidak didasari dengan iman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi laghafurur rahim. Jadi nafsu amarah itu mengajak. Misalnya jenengan mau ke masjid, rotok males. Nah, kemalesan ini adalah nafsu amarah. Misalnya panjenengan mau bangun malam, ada nilai kemalasan. Kemalasan inilah yang namanya nafsu amarah. Misalnya jenengan mau membuka Al-Quran, mau ngaji, ada sedikit malas. Malas inilah dorongan yang disebut dengan nafsu amarah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku masukkan di dalam diri manusia ada yang namanya fujur, yang disebut dengan fujuraha, dan ada nilai-nilai takwa. Misalnya Pak Tom mau ke masjid, ya toh, di satu sisi diajak oleh nafsu mutmainnah, di sisi yang lain diajak oleh nafsu amarah, sehingga terjadi satu dialog, sehingga terjadi satu komunikasi. Apakah saya berangkat lebih awal? Apakah saya nanti menjadi makmum masbuk atau makmum muafik? Ya, kalau dialognya antara nafsu amarah dengan nafsul mutmainnah melakukan satu
argumentasi, mengadu argumentasi, kalau menang berarti nafsu mutmainnahnya yang menang. Jadi nafsu amarah ini setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada selalu mendorong kepada manusia untuk berperilaku kurang baik. Makanya di dalam materi yang lain, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan, ya toh, an-nafsu akhbasu min syab'i syaitan. Min syab'i syaitan. Kita melawan nafsu satu itu lebih berat daripada melawan iblis yang jumlahnya 70. Kita ngelawan nafsu satu di dalam diri kita ini lebih berat daripada kita melawan iblis yang jumlahnya 70. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu musuh di dalam dirinya sendiri yang namanya nafsu amarah. Ada yang namanya musuh luar, namanya iblis. Kemudian iblis bekerja sama dengan yang namanya nafsu amarah. Begitu juga di luar ada yang namanya manusia. Kemudian di luar ada yang namanya jin. Kemudian di luar ada yang namanya lingkungan. Makanya dengan berbagai macam ujian yang ada, tentunya kita harus diwajibkan untuk menambah ilmu. Kalau kita sholat ini gak bisa konsentrasi, kalau kita sholat ini gak bisa khusyuk, kalau kita ini masih ada berat, berarti kita masih butuh ilmu. Makanya ilmu itu wajib. Ya, sampai mana? Sampai ketika dipanggil oleh Allah. Ya, itu namanya nafsu amarah. Ada juga yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu pasukannya antara lain selalu bersyukur. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah nafsu yang tenang. Apa sebabnya? Apa kok nafsu mutmainnah tenang? Karena ada nilai-nilai keimanan. Sampai sholat tenang karena iman. Sampai sedekah tenang karena iman. Sampai diuji apapun ujiannya itu tenang karena iman. Ya, karena iman. Sehingga apa? Sehingga nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, bentuk pasukannya antara lain selalu bersyukur, berterima kasih. Kita bersyukur. Jenengan iso jamaah, alhamdulillah, karena pertolongan Allah. Gak mungkin panjenengan tidak mendapatkan pertolongan Allah, gak mungkin mau ke masjid. Gak mungkin panjenengan tidak mendapatkan pertolongan Allah mau menjalankan sholat, gak mungkin. Sehingga ketika panjenengan melakukan evaluasi diri mulai pagi sampai zuhur, ada kebaikan, bersyukur kepada Allah. Itu semata-mata maunah rahmat dari Allah. Sampai iso sholat, sampai iso poso, sampai iso ngaji, iso maca selawat, iso zikir, berterima kasih kepada Allah. Karena manungsa niki la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Itu. Ini keterangan kelanjutan dari kitab. Kita berbicara tentang kesibukan yang tidak niatannya kepada Allah. Kita menyibukkan diri
tapi sibuknya itu adalah tidak tujuannya karena Allah, maka tidak ada untungnya. Tetapi ketika kita sudah tahu nafsu amarah itu akan membawa kepada kerusakan, tetapi kita kok mengikutinya, tidak menghindarinya. Karena sebab-sebabnya antara lain diri kita masih banyak dosanya. Ya, monggo kalau ada pertanyaan ditanyakan, musyawarah supaya lebih jelas lagi dan diamalkan. Yang penting amalkan, yang penting praktek. Oke, monggo Pak Amirin, monggo tangan. Silakan. Ya. Jadi karakter seseorang. Marah didasari nafsu. Ada yang marah itu kita harus marah karena untuk mendidik. Tapi niatnya kita marah untuk mendidik, tidak berlebihan, itu memang dia diharuskan. Contoh, Pak Amirin ada anaknya yang enggak sholat. Otomatis diingatkan, 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali Pak Ancetai. Berarti Pak Amirin harus marah dengan nada yang agak tinggi untuk mengingatkan anaknya ini supaya mau sholat. Kemudian ada marah yang berdasarkan nafsu. Ya, berdasarkan nafsu gimana? Hanya biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa saja itu kan manusia kan punya khilaf. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Misalnya anaknya Pak Amirin khilaf, membawa piring menyenggol Pak Amirin, jatuh, pecah, marah-marah. Nah ini tak boleh, karena itu khilaf, tidak disengaja. Jadi kita boleh marah kalau menuju kepada kemaslahatan. Antara lain mengingatkan anaknya dengan nada agak tinggi karena anaknya males sholat. Yang nomor 2 karena khilaf, anaknya membawa piring kesenggol pecah. Nah inilah yang harus sabar. Gitu. Sabar. Kenapa kok sabar? Karena tidak disengaja. Gitu. Sehingga kita bisa memilih. Bisa memilih marah kita ini maslahah atau mafsadah. Kalau maslahah ada nilai pendidikan. Kalau mafsadah menuju kepada yang tidak baik. Ngilokno padahal masalah yang biasa tapi marahnya bukan main. Sehingga akan tertanam di dalam hati orang, akan tertanam di dalam hati anaknya itu, oh bapak kok ngene. Nah, jadi emosi, ya toh? Emosi, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan indikator ciri orang yang muttaqi harus mampu mengendalikan nafsu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, mengendalikan nafsu. Jadi kita boleh marah kalau membawa kemaslahatan. Kita tidak boleh marah kalau sekedar khilaf. Kita harus sabar. Sabar itu apa sih? Napa sabar itu, Pak Amirin?
Sabar itu berusaha, jangan sampai kita berlebihan. Berusaha. Sabar itu berusaha, bukan berarti diam, tapi berusaha. Ayo Pak Tok, tanya apa? Ya. Ya. Ya, Imam Ghazali. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, dilanjutkan. Dilanjutkan. Jadi marah itu ya toh, yang sifatnya mendidik, dibatasi, tujuannya maslahat, oke. Tapi marah yang sifatnya emosi dan dampaknya negatif tidak boleh. Jadi kita bisa ngukur, ya toh, apakah saya harus marah, apakah saya ini harus mendidik. Gitu. Jadi kita harus teliti dan harus tahu problemnya, masalahnya. Nah, ketika orang itu marah terus, dampaknya apa? Detak jantung cepat. Ketika detak jantung ini cepat, otomatis nanti lama-kelamaan darahnya juga naik. Akhirnya menjadi darah tinggi. Gitu. Jadi baik secara fisik maupun secara rohani itu ada dampak negatifnya. Ketika orang itu sabar dalam artian ikhtiar, tahu positif dan negatifnya. Kalau saya melakukan ini, ada positifnya, monggo. Kalau saya melakukan ini, akhirnya negatif, jangan dilakukan. Harus direnungkan dan harus melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah itu? Mengevaluasi diri. Ada lagi apa ini? Monggo. Tinggal. Mudah-mudahan diam aja. Dimarahi diam aja. Dibisui diam aja. Nah, itu kan istilahnya kan jenengan ini tahu porsi kondisi orang itu. Sampean dimarah-marah bahwa sampean sadar bahwa itu adalah fi'lullah. Itu adalah peringatan dari Allah melalui orang itu. Misalnya Pak Amirin muring-muringi, sadar bahwa ini peringatan dari Allah melalui orang itu. Kita harus husnudzon. Sebabnya apa? Sebabnya orang itu tidak bisa berbuat kalau tidak digerakkan Allah. Itu kalau dilihat dari tauhid fi'liyah, segala yang menggerakkan itu Allah. Sehingga diambil positifnya ketika Pak Amir dimarahi orang, alhamdulillah. Saya diingatkan Allah melalui orang itu. Itu belajar. Belajar menjadi orang yang sabar. Belajar menjadi orang yang husnudzon. Kalau latihan seperti itu, tambah enak. Ya, tambah enaknya gimana? Emosi jenengan gak goyang, bahwa itu adalah peringatan dari Allah melalui orang itu, berarti mengucapkan alhamdulillah. Berat Pak Amirin ya? Berat, tapi kan harus tahu. Ya toh? Harus tahu bahwa apa yang kita lihat itu yang menggerakkan adalah Allah. Dulu kita kan berbicara tentang tauhid fi'liyah. Malam ini yang menggerakkan Allah. Teman-teman kita, saudara-saudari kita yang datang di sini itu yang menggerakkan Allah. Sehingga ketika
ada seseorang yang misuhi jenengan, tenang saja. Itu adalah peringatan dari Allah, sampai diuji Allah, ya toh, dibisui seperti itu, dilatih sabaran. Angel ya, angel. Gak boleh melempar kata-kata. Iya, bersyukur alhamdulillah, aku dibisui wong itu rek. Berarti Allah mengingatkan saya ini melalui orang itu. Bagus. Itu latihan. Nek gak latihan betul sakit. Sehingga ketika kita punya husnudzon seperti itu, lama-kelamaan meningkat. Makanya seorang wali, seorang kekasih Allah, kan sing kereng. Ane wali kereng, buyar kabeh. Kita sabar, tenang, menyadari kondisi orang itu, menyadari, memahami zahir batinnya kondisi orang itu, sehingga dia menyadari, sehingga tidak ada permusuhan, sehingga tidak ada dicaci maki, sehingga tidak membalas caci makian orang itu. Ini belajar. Makanya Nabi besar Muhammad SAW ada sebuah hadis itu, ya toh, salah satu mim makarim akhlak indallah, salah satu mim makarim akhlak indallah. Ada 3 nilai akhlak yang tinggi di sisi Allah. Anda'fuwa amman dolamaka, memberi maaf kepada seseorang yang dolim sampeyan. Pak Amirin dibisui, dilokno, terus wong iku minta maaf. Sama terima lho Pak Amirin. Kayak terima muring-muring. Nah, ini tampilan nilai akhlak yang hebat. Sehingga dia dimaafkan sudah. Akhirnya sedikit demi sedikit muncul nilai-nilai kedewasaan. Jadi antakfuwa amman dolamaka, memberi maaf kepada orang yang mendolimi sampean, dibisui, dilokno, dicaci maki, ya tenang aja. Dosa sampean yo kalong. Pak Amirin misalnya dosane 1000, dirasani wong terus alhamdulillah dosane teh. Nah, itu ada nilai positif dan negatifnya. Ya toh? Positifnya adalah kalau menyadari husnudzon, sedikit demi sedikit dosa-dosa hilang karena hal-hal yang seperti itu. Tapi harus berlatih. Makanya supaya kuat dengan menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada, istiqomah zikir sirri, zikir qalbi, zikir hifdzul anfas, dan membaca sholat. Sudah mudawamah zikirnya, zikir qalbinya. Sering apa-apa, gak apa-apa, sering gila gak apa-apa. Yang penting berlatih. Berangkat kerja sampai tempat tujuan, hatinya Allah. Latihan. Sehingga apa? Sehingga manfaatnya nanti akhirul kalam, la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata mati, lisannya gak bisa ngomong. Seluruh ujung rambut sampai ujung kaki lemah. Sing ruwatine dhewe. Allah dakhalal jannah. Jadi supaya kita punya nilai-nilai kesabaran, supaya kita mulai nilai-nilai hikmah, kita mudawamah, istiqomah, zikir, qalbi tadi. Maka ya sholawat juga. Makatan mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.